Semuanya, masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar matematika untuk yang pertama kali ya di semester 1 kelas 4. Materi pertama kita akan belajar pecahan. Nah, apa itu pecahan? Anak-anak sudah sering dengar ya, pecah, gelasku pecah. Nah, berarti sudah tidak utuh lagi. Dan salah satu bagian pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Misalnya seperti apa, Bu? Misalnya ada satu buah apel, kamu bagi menjadi dua, ya. Dibagi menjadi dua bagian. Berarti kan apel tersebut sudah tidak utuh lagi, ya. Misalnya kertas jadi dua. Satu bagian apel ini atau satu bagian kertas dinamakan pecahan. Berarti apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, bagian dari seluruh. Contoh dari gambar tadi, setengah apel dari satu bagian apel. Nah, setengah apel dari satu bagian apel disebut pecahan. Jika apel dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka nilai setiap bagian apel adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruhnya. Nah, berarti 1, nah ini 1 ya, per 2. Oke, selanjutnya. Pecahan biasa atau tadi ya berarti kita tuh belajarnya pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Ingat ya, yang atas itu namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, bisa dibuka buku paket matematikanya halaman 2. Yang pertama itu ada gambar, apa itu ya? Satu potong kue. Satu potong kue dibagi menjadi 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti satu potong kue menyatakan pecahan. Nah, ingat, yang dipotong ditulis dulu. Bagian kecilnya ditulis berarti 1. Diper jumlah seluruh bagian. Berarti 10. Nah, sama halnya dengan semangka. Satu sepotong semangka menyatakan pecahan 1/6. 3 potong pizza menyatakan pecahan 3/8. 2 potong roti menyatakan pecahan 2/13. Nah, sekarang kita belajar. Tentukanlah nilai pecahan dari bagian yang berwarna dari keseluruhan warna. Nah ya. Nah, dari keseluruhan. Yang pertama nih, 1/berapa, Bu? 1/1, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Yang kedua, warnanya ada 2. 1, 2. Berarti 2/berapa? 2/1, 2, 3, 4. Berarti 2/4. Yang ini, warnanya ada 3. 1, 2, 3. Jumlah seluruhnya ada 4. Berarti 3/4. Sampai sini sudah mudeng ya? Nah, ini kalian coba dilanjutkan, dihitung sendiri cara menghitung pecahan. Nah, kita dulu lanjutkan ya. Nah, anak-anak bisa dibuka latihannya halaman 3. Tentukan bentuk pecahan dari setiap potong makanan berikut. Setiap potong berarti sudah ditunjukkan oleh panah. Berapa potong? 1. Berarti ditulis 1 mohon maaf ya, 1 ya. 1/2. Kemudian yang ini, 1 dari jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1/8. Yang ini 1 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Oke, dari sini anak-anak sudah tahu ya bagaimana perbedaannya pecahan dengan biasa ya. Bagaimana pecahan dengan angka biasa. Kalau angka biasa atau bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Kalau pecahan itu pasti ada pernya, karena kurang dari satu ya. Satu bagian utuh sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Seperti semangka, 1/2. 1/8. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini, tentukan bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai. Ditentukan dulu bagian yang diwarnai ada berapa? 1, 2. Dari jumlahnya ada 3 arsiran. Berarti ditulisnya 2/3. Kalau ini, yang diwarnai ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang diwarnai berapa? Yang diwarnai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8/11. Udah ya. Dan selanjutnya, nah yang ini kalian kerjakan sendiri. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Warnailah gambar sesuai nilai pecahan. Yang pertama 2/5. Berarti yang kamu warnai ada 2 bagian. Boleh sini sama sini sama sini. Ya, yang penting 2 bagian. Yang B 4/7 berarti 1, 2, 3, 4 bagian ya. Boleh warnanya terserah. Yang penting 4 bagian. Yang ini seterusnya dicari sendiri ya. Nah, ini seperti yang sudah Bu Nurul isi. Oke, selanjutnya pecahan senilai halaman 4. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu kalau nilainya sama tapi angkanya berbeda. Nah, misal ya, ada satu potong pizza dibagi menjadi 8. Ada satu potong pizza dibagi menjadi 4. Berarti yang sudah Bu Nurul tadi ajarkan, setiap satu potong pizza dituliskan dalam angka 1/8 ya. Kalau yang ini 1/4. Misal yang sini kita ambil 2 bagian. Nah, seperti ini. Yang sini kita ambil 1 bagian. Seperti ini. 2/8 sama yang sini 1/4. Beda apa enggak? Beda ya. Penulisannya beda, tapi besarnya coba dilihat. Pizza yang kiri sama yang kanan sama. Nah, inilah yang dinamakan pecahan senilai. Jadi dari beberapa pecahan, ya, pizza yang sini, potongannya sama, tetapi angkanya berbeda. 2/8 dengan 1/4. Itulah yang dinamakan pecahan senilai. Oke, Bu Nurul lanjutkan ya. Contoh pecahan senilai, nah ini nih. Yang pertama ada lingkaran dibagi menjadi 2. Bagian arsirnya 1. Jumlah bagian lingkarannya ada 2. Yang kedua, arsirnya ada 2. Kemudian jumlah potongannya ada 4. Berarti 2/4. Yang ketiga, jumlah arsirannya ada 3. Ada 4, mohon maaf. Jumlahnya ada 4/8. Nah, kalau kamu potong, nah jadi 2. Yang 1, 2, 3 arsirannya sama. Tapi kenapa beda? Bedanya itu angkanya 1/2, 2/4, 4/8. Tapi aslinya sama enggak? Sama. Yang ini 3/12. Ya, bentar. 3/12. Senilai tidak senilai karena apa?
Karena besarnya sama meskipun angkanya berbeda. Sekarang coba dilihat soal selanjutnya. Senilai tidak yang pertama itu ya. Nah, ini 1/4. Yang ini 2/4. Yang ini 3/4 ya. Senilai tidak. Nah, coba dilihat gambarnya. Ini potong segini. Ini setengah. Ini 3/4. Kalau dilihat dari gambarnya aja sudah jelas beda. Ya, nilainya berbeda. Berarti ini tidak senilai karena gambar yang diarsir berbeda. Oke, sampai sini paham ya, Bu Nurul lanjutkan. Cara menentukan pecahan senilai, yaitu dengan mengalihkan penbilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya 1/3. Kalau 1 dikali 2, ya 3-nya dikali 2. Berarti 2/6. Berarti 1/3 itu senilai dengan 2/6. Nah, misal lagi contoh dilihat yang sebelah kanan ya. 1/2 itu senilai dengan siapa saja, Bu? Nah, 1/2 senilai dengan 2/4. Kalau dikali 3 ya 3/4, 3/6. Kalau dikali 4 ya 4/6. Kalau dikali 5 ya 5/10. 4/8 ya, mohon maaf. Jadi 1/2 dengan 2/4, dengan 3/6, dengan 4/8, dengan 5/10 itu senilai. Senilai ya. Nah, bagaimana jika salah satu penyebut atau pembilangnya diketahui? Misal 2/5. 2/5 itu senilai dengan N/20. Lah, N berapa? Nah, kamu tadi kan sudah Bu Nur ajarkan. Senilai itu artinya kalau pembilangnya dikali berapa, penyebutnya juga harus dikali berapa. Oke. Nah, 5 dikali berapa dapat 20? Sudah jelas ya? Dikali 4 atau tidak, 20 bagi 5 sama dengan 4. Kalau yang bawah dikali 4, yang atas harus dikali 4. Berarti 2 kali 4 itu 8. Nah, ini Bu Nurul sudah tuliskan juga ya. Pertama, lihat dahulu pasangan mana yang keduanya ada angkanya. Yaitu pasangan penyebut atau pembilang. Kalau ini berarti pasangan penyebut. Dari soal tersebut yang ada angkanya yaitu 5 dan 20 atau penyebut. 5 bisa jadi 20 dikali berapa? Jawabannya 4. Kalau yang bawah dikali 4, yang atas juga harus dikali 4. Sampai sini mudeng ya. Nah, ini soalnya. Nah, kalian coba berlatih ya. Bu Nurul akan bantu yang nomor 1. 1/2 sama dengan titik-titik ada 4-nya. Dilihat pasangan mana yang ada 2 angkanya, yaitu yang bawah ya. 2 dikali berapa? Bisa jadi 4 dikali 2. Berarti kalau yang bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. Berarti 2/4. Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan itu kebalikannya pecahan senilai ya. Kalau pecahan senilai dikalikan, kalau menyederhanakan pecahan dibagi. Dibagi siapa? Sama seperti tadi. Dibagi bilangan yang sama, baik itu penyebut maupun pembilang. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Sudah nggak bisa dibagi lagi ya. Misalnya 20/24 ini ada pecahan. Tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Mudah saja. Kalau kamu bisa sudah terbiasa nanti gini.
Dibagi atas dibagi 2 bisa, bawah dibagi 2 bisa. Di atasnya lagi dibagi 3 nggak bisa. Dibagi 4 bisa. 20 bagi 4 5, 24 bagi 4 6. Nah, itu kalau sudah pro ya. Kalau kita masih belajar, kita hitung dulu satu persatu boleh dari angka 2. 20 bagi 2 10. 24 dibagi 2 12. Nah, kok bisa dibagi lagi? Ya dibagi lagi. 10 bagi 2 5. 12 bagi 2 6. Berarti pecahan paling kecil itu 5/6 ya, paling sederhana 5/6 sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Sampai sini mudeng ya anak-anak ya. Misalnya 8/12 disederhanakan menjadi 2/3. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa sambil di-pause sambil belajar. Oke, untuk belajar hari ini nih, sekian ya. Kita tadi belajar apa saja. Nah, sekarang Bu Nurul resumkan ya. Materi pecahan, kita tadi belajar pengertian pecahan itu sendiri. Pecahan itu artinya sudah dipecah, berarti tidak utuh lagi. Pecahan biasa itu dilambangkan dalam bentuk A per B, dengan A yang atas itu namanya pembilang, yang B namanya penyebut. Pintar. Nah, berarti pecahan itu meski ya pasti ada pernya, baik A per B ya, angkanya berapapun. Nah, tadi kita belajar pecahan senilai. Pecahan senilai itu yang nilainya sama tetapi angkanya berbeda. Misal setengah dengan 2/4 itu nilainya sama ya. Sama-sama setengah tapi kalau 2/4 itu angkanya beda tapi nilainya sama. Kemudian menyederhanakan pecahan. Balikannya dari pecahan senilai. Kalau pecahan senilai itu dibesar-besarkan ya bisa sampai berapapun. Kalau menyederhanakan pecahan itu pecahan yang paling kecil. Nah, sudah ya resumnya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak bisa mengerjakan latihan soal supaya lebih memahami materi. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.